Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Selamat berjumpa kembali pemirsa channel Dakwah TV 313 di mana saja Anda berada. Senang sekali dapat kembali berjumpa dengan Anda semuanya. Saya doakan Anda semuanya selalu diberikan limpahan kesehatan, limpahan rezeki, serta limpahan ilmu yang banyak dan barokah. Amin. Pemirsa channel Dakwah TV 313 di mana saja Anda berada. Kali ini saya akan berbagi dengan Anda semuanya tata cara dan doa dalam menyembelih hewan akikoh untuk anak laki-laki. Adapun akikoh untuk anak laki-laki adalah menyembelih 2 ekor kambing yang cukup umurnya, sebagaimana yang diterangkan dalam hadis riwayat At-Tirmidzi. Bismillahirrahmanirrahim. Akhbarona Abdullah ibnu Utsman ibni Husaymin an Yusuf ibni Maha annahum, bahwasanya mereka Abdullah dan kawan-kawan dakhalu masuk mereka ala Hafsata atas rumahnya Hafsah binti Abdurrahman, anak perempuannya Abdurrahman. Jadi Abdullah dan para sahabat waktu itu masuk ke rumahnya Hafsah. Lalu fasa'aluha, maka bertanya mereka pada Hafsah anil akikoti, dari urusannya akikoh. Fa'akhbaratuhum, maka menghabari siapa Hafsahum pada mereka anna Aisyata, sesungguhnya Aisyah, akhbaratha, menghabari siapa Aisyah pada Hafsah anna Rasulullah, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amarahum, perintah siapa Rasul hum pada mereka anil gulami, dari anak laki-laki syatani, 2 ekor kambing, mukafiatani, yang cukup keduanya, wa anil jariyati, dan dari anak perempuan 1 ekor kambing. Hafsah menceritakan sesungguhnya dia juga dikabari atau diceritani oleh Aisyah bahwasanya Rasulullah memerintahkan kepada kami waktu itu untuk menyembelih akikoh 2 ekor kambing untuk anak laki-laki dan 1 ekor kambing untuk anak perempuan. Yang mana kambingnya itu ya usianya cukup. Usia cukup di sini ya usia yang musinnah. Jadi 1 tahun sudah selesai, masuk ke umur 2 tahun. Ini cukup umurnya di situ. Adapun masalah akikoh itu sendiri adalah sesuatu yang penting, sebagaimana diterangkan dalam hadis rawahu Abu Dawud an Sumarah, dari Sumarah ibni Jundab, anna, sesungguhnya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam qala, bersabda siapa Nabi, kullu hulamin, tiap-tiap anak iku rohinatun, digadaikan, bi akikotihi, dengan akikohnya anak, tutbahu, disembelih opo akikoh, anhu, dari anak, yauma sabihi, di hari yang ke-7, wayuh laku, dan dicukur gundul siapa anak, wayusamma, dan diberi nama siapa anak. Jadi pemirsa semuanya, tiap-tiap anak itu adalah gadaian. Yang namanya gadaian berarti ya harus ditebus. Lah, menebus gadaiannya anak ini adalah dengan menyembelih akikoh. Kalau laki-laki, kalau anak laki-laki dengan 2 ekor kambing, kalau anak perempuan dengan 1 ekor kambing. Nah, untuk penyembelihannya itu kalau mampu supaya dilaksanakan di hari yang ke-7. Kalau tidak mampu ya hari ke-21 atau hari yang ke-40. Kalau belum mampu juga ya semampunya. Dan setelah diberikan akikoh, ini disunahkan supaya dicukur gundul serta diberi nama. Dan tentunya ya namanya juga yang baik. Nah, kalau zaman sekarang ya insya Allah namanya sudah baik-baik lah, seperti itu. Adapun untuk tata cara dan doa dalam menyembelih hewan akikoh untuk anak laki-laki adalah sebagai berikut. Yang pertama, supaya menajamkan pisau atau golok yang akan digunakan untuk menyembelih kambing akikoh. Dan setelah ditajamkan juga tidak boleh memperlihatkan pisau atau golok tersebut pada hewan atau kambing yang akan disembelih. Jadi tidak boleh dipamer-pamerkan. Contohnya ini golok nih yang sudah saya asah buat menyembelih kamu di hadapan kambing yang akan kita sembelih, itu tidak boleh.
Yang kedua, menghadapkan kambing akikoh yang akan disembelih ke arah kiblat dengan membaringkan di atas lambung kirinya. Kambingnya kita baringkan ke arah kiblat di atas lambung kiri dan kita pegangi ya, supaya tidak mengganggu ketika proses penyembelihannya. Yang ketiga, menginjak lambung kanan hewan yang sudah kita baringkan menghadap ke arah kiblat tadi dengan kaki kanan orang yang akan menyembelih kambing akikoh tersebut. Yang keempat, tidak menyembelih kambing akikoh di hadapan kambing akikoh lainnya. Nah, karena kita akan menyembelih untuk anak laki-laki kan dua. Nah, yang satu yang belum disembelih jangan sampai melihat kawannya yang akan disembelih. Jadi ya kita solusi, kita tutupin. Nah, yang penting tidak melihat kawannya yang sedang disembelih. Yang kelima, membaca doa ketika akan menyembelih kambing akikoh untuk laki-laki. Adapun doanya, Bismillahi wallahu akbar, hadhihi akikotu Iwan binti Supri, misalnya seperti itu. Kita sebutkan namanya si anak tersebut yang akan diakikoi dan orang tuanya, baru share kita sembelih. Dan kedua-duanya ya dibacakan doa itu sama, baca doanya. Jadi tidak hanya satu ekor kambing, tapi keduanya juga dibacakan seperti itu. Yang keenam, menyembelih kambing akikoh sampai memutus saluran pernapasan, saluran makanan, dan dua urat lehernya. Jadi putus semua. Jadi saluran pernapasannya putus, saluran makanannya putus, dan dua urat lehernya itu putus semua, untuk mempercepat proses kematiannya si hewan. Yang ketujuh, tidak memotong bagian tubuh kambing akikoh itu atau mengulitinya atau membuang bulunya sampai benar-benar mati atau tidak bergerak lagi. Ini perlu kita perhatikan ketika kambing yang kita sembelih tersebut ini belum mati betul, masih bergerak, masih bernapas. Ini jangan sampai memotong bagian tubuhnya atau mengulitinya, karena kita tidak sabar, udahlah kita kuliti saja, yang penting sudah disembelih. Ini tidak boleh sampai benar-benar positif sudah tidak bergerak lagi. Kalau sudah tidak bergerak lagi, nah silahkan dipotong-potong. Nah terus bisa dilanjutkan dengan dimasak dan mengundang tetangga-tetangga untuk membacakan doa akikoh bersama. Adapun untuk doa akikoh, insya Allah akan saya sampaikan di video saya yang lain. Itulah tadi pemirsa Dakwah TV 313 di mana saja Anda berada, tata cara dan doa dalam menyembelih kambing akikoh untuk anak laki-laki. Adapun untuk cara menyembelih kambing akikoh untuk anak perempuan, insya Allah akan saya sampaikan di video saya yang lain. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan yang ada. Jika berkenan silahkan subscribe channel Dakwah TV 313 ini. Sukses selalu dan sehat selalu buat Anda semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin.